selalu setia. Dia tidak pernah ingkar janji, Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kita hari ini, Saudara, biarlah kita beri syukur bagi kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kita akan terima firman Tuhan untuk kita renungkan, dan kita akan mendapatkan hikmat dari firman Allah, sehingga kita bukan umat yang ragu-ragu untuk menjadi umat yang percaya sepenuhnya kepada firman Allah. Untuk itu, Saudara, kita bersama-sama akan baca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, kitab Matius pasal ke-6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai 34. Sudah semua menemukan? Kita akan membaca secara bersama-sama. Kita baca firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menjual, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan-jalannya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga baru di badannya, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa berluka. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian sehingga salah satu dari dua itu. Dari kita dia akan menjadi yang berkeadaban. Karena ini ada yang seperti semua ke dalam hati. Bukankah dia akan menjadi lagi menjadi kamu? Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini adalah kalahkan khawatirmu dengan janji Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekhawatiran adalah perasaan setiap manusia, itu pasti punya. Saya punya rasa khawatir sama dengan saudara. Itu tidak bisa dipungkiri dan kita tidak bisa munafik. Kita pasti punya rasa khawatir. Tetapi khawatir yang berlebihan itu yang tidak boleh. Sama dengan perasaan marah. Marah boleh, hamba Tuhan boleh marah, Yesus boleh marah. Tapi Tuhan berkata jangan sampai kita marah-marah terus. Kita harus berhenti marah supaya jangan sampai terbenam matahari. Kita boleh tertawa, saudara. Kita boleh senyum, tapi tidak boleh senyum-senyum dan tertawa-tertawa terus. Nanti katanya orang gila. Itu jelas, itulah perasaan. Nah, saudara, apa itu khawatir? Khawatir adalah rasa takut, rasa cemas sebelum mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Belum tahu pasti apakah itu terjadi. Itulah khawatir. Nah, saudara,
Yang berkata di sini adalah Yesus sendiri, saudara. Bukan rasul, bukan nabi, tapi Yesus sendiri yang akan mengatakan ini, saudara. Sebelum hal ini dikatakan di sini, saudara, bahwa Yesus sudah berkhotbah di atas bukit. Ada ucapan bahagia dan dia banyak memberikan khotbah dan sampai kepada hal kekhawatiran ini, saudara. Kenapa Tuhan begitu sangat pentingnya? Saudara lihat banyak ayat di sini, saudara, mulai 25 sampai 34 berbicara tentang kekhawatiran. Karena Yesus tahu, saudara, manusia itu seringkali khawatir, sehingga dia perlu supaya manusia tidak khawatir. Karena ketika kita khawatir, saudara, maka iman kita juga akan turun. Ketika grafik khawatir kita naik, maka saudara, iman kita pasti akan menurun. Dan sebaliknya, ketika iman kita sudah mulai bertumbuh, rasa khawatir kita akan turun. Seperti itulah siklusnya orang percaya. Yesus mengantisipasi ini, saudara, supaya jangan khawatir akan hidupnya. Apa yang kau makan, apa yang kau pakai, hal-hal yang menjadi vital bagi manusia, Allah sudah menyediakannya. Tapi kita perlu memahami konteks firman Allah hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Karena banyak orang salah menafsirkan, menerjemahkan firman Allah, sehingga dia salah dalam menerapkan firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita supaya tidak khawatir? Saya juga punya rasa khawatir. Saudara pasti punya rasa khawatir. Tapi bagaimana kita sudah bisa menerapkannya ini, saudara? Itu tidak gampang, saudara. Karena itu adalah perasaan natur manusia itu yang memang terlahir dari apa yang Tuhan ciptakan bagi saudara dan saya. Itu natur manusia. Sulit untuk merubah rasa khawatir itu apabila dengan kekuatanmu sendiri, saudara. Nah, saudara, bagaimana kita tidak bisa khawatir? Tidak terlalu khawatir. Yang pertama, saudara, adalah kita harus mengimani jaminan surgawi. Ada sekitar 7.000 janji Allah di dalam firman Tuhan, di dalam seluruh Alkitab. Kira-kira 7.000, baik janji untuk kesembuhan, baik janji untuk pemulihan, kemenangan, penyertaan Tuhan dan lain sebagainya. Ada dicatat sekitar 7.000 lebih. Saudara, ini yang harus kita imani, janji pemeliharaan Allah dari surga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita mau belajar hari ini supaya kita tidak keliru, saudara, dalam menerjemahkan perkataan Tuhan ini, saudara. Kalau kita baca, saudaraku, ayat yang ke-26, coba ya, seorang pemudi yang membaca ayat ke-26. Tolong yang keras. Ayat yang ke-26. Ya, saudara, orang kalau membaca firman Tuhan ini, firman Tuhan berkata tidak mengumpulkan bekal di lumbung. Orang mungkin bisa berkata, berarti boleh boros dong. Kita dapat duit boros, tak usah kita menabung. Boleh kita tenang-tenang saja dong, saudara. Ini kita harus belajar. Saudara tahu guru, ketika dia bertengkar di atas satu pohon, saudara, lalu dia melirik, saudaraku, ada pohon ceri yang buahnya merah-merah. Dari di mana dia bertengkar, mungkin ada sekitar 10 meter dari dia, atau 15 meter, atau burung cepat melihat itu, saudara. Tapi apakah burung itu, saudara,
akan makan ceri ini kalau dia tidak terbang ke sana, saudara. Dia pasti akan terbang. Nah, habis dari sana dia makan buah ceri, dia akan mencari lagi, saudaraku, ke pokok yang lain. Artinya burung-burung itu tidak diam. Saudara, bukan kita tidak bekerja, bukan kita tidak menabung, tapi burung memang tidak bisa menabung, saudara. Tapi kita harus bekerja untuk mencari makan. Yang penting, saudaraku, kita pasti dipelihara oleh Tuhan, melebihi burung-burung di langit. Puji Tuhan. Kita melebihi semua itu burung di udara itu, saudaraku. Lebih kecil harganya dari saudara dan saya. Saya begitu berharga di mata Tuhan. Masakan Tuhan tidak bisa membuat seperti burung-burung itu tersedia semua makanannya. Allah yang sangat pintar, saudara. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin engkau belum bisa menabung hari ini. Setiap gajian engkau hanya pas-pas bayar utang, pas-pas makan, ya gaji UMK, lembur tidak ada pemasukan yang lain. Ya bagi anak muda sudah cukup. Untuk orang tua, keluarga semua, ini pas-pasan, saudara. Ada kurang, saudara. Saudara, engkau mungkin engkau belum bisa menabung, tapi saudara, engkau belum menyimpan sesuatu dalam lumbungmu. Di ATM masih kosong, setiap bulan pas-pasan. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menjamin memelihara saudara. Saudara tidak akan kekurangan makan, saudara tidak akan kekurangan kebutuhan saudara. Puji Tuhan. Yang banyak kan kalau sekarang pertanyaannya bukan apa yang kita makan hari ini, ya. Mulai sokulala kita, pertanyaan kita hari ini kita makan di mana, ya? Kita makan di Tobing, kita makan di mana, ya? Ada restoran yang enak nggak? Kita makan bakso, ya. Saya pikir kita semua di sini tidak akan kekurangan makan. Puji Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin belum berkelimpahan seperti saudara-saudaraku yang lain. Sebab janji Allah adalah kita harus diberkati berlimpah-limpah. Mungkin belum melimpah, Bapak Ibu Saudara. Artinya engkau belum bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Engkau belum bisa memberi, masih cukup-cukup untuk dirimu. Tapi itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Yang penting engkau harus seperti burung-burung itu, saudara. Engkau harus terbang ke sana kemari. Tuhan akan sediakan bagimu. Puji Tuhan. Lalu saudara, Tuhan mengumpamakan perumpamaan kepada kita hari ini, saudara, yang kedua. Bagaikan bunga bakung yang tumbuh di ladang, yang tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Bunga bakung adalah bunga yang indah. Kami ini bunga liar, saudara. Bunga bakung, bunganya bermacam-macam, ada yang merah, ada yang putih dan lain sebagainya. Tapi sangat begitu indah, meski ini tidak begitu berharga di mata manusia. Tapi keindahan bunga ini, saudaraku, melebihi kemegahan pakaian daripada Raja Salomo. Artinya apa, saudara? Bunga bakung dikatakan tidak bisa bekerja, tidak perlu bekerja. Bukan berarti, saudaraku, saudara tidak perlu bekerja. Saudara hanya duduk di rumah dan tidak akan pergi kemana-mana. Saudara tidak akan makan. Dan seperti itu, saudara. Kita tetap bekerja. Tapi di sini adalah dikatakan oleh Tuhan makanan dan pakaian. Ya mungkin pakaianmu setiap minggu ya paling 3 pasang lah, berganti-ganti. Holani juga cukup. Tidak bersama, saudara. Mungkin bajumu ada 3 pasang, 4 pasang. Atau mungkin hanya itu saja cuci kering, nggak apa-apa. Saya dulu waktu masih lajang, saudara, saya baru mengenal Tuhan, saya aktif di Pentakosta, saya sering cuci kering. Holani itu bajuku, Holani sama waktu. Setiap hari Minggu saya cuci kering, saudara. Tapi semangat saya berapi-api dalam mengikut Tuhan. Saya tidak pernah mundur. Saya memang seperti orang lain punya rasa cemburu. Kenapa orang itu bagus pakaiannya?
Rumah ada 3, ada 2. Itu logika. Tapi saya tidak pernah tidak beribadah kepada Tuhan karena pakaian saya hanya itu saudara. Karena apa saudara? Karena hati saya dilihat oleh Tuhan. Begitu indahnya ketika saya menggebu-gebu datang kepada Tuhan. Dia melihat isi hati saya. Dia melihat pakaianmu bahkan lebih megah dari pakaian orang yang banyak dan sangat bagus. Saudara, kita melebihi semua ini saudara. Dipandang oleh Tuhan. Tidak perlu khawatir saudara. Datanglah terus kepada Tuhan. Jangan terlalu khawatir akan hidup. Ketika saya belajar tentang khawatir ini saudara, sebenarnya kena kepada diri saya saudara. Kemarin istri saya tanya saya, mengagetkan. Saya diam saja saudara. Kebetulan firman Tuhan ini tentang khawatir. Saya berpikir di dalam hati saya akan buktikan kepada Tuhan, kepada diri saya, bahwa dengan tidak khawatirnya saya tidak terlalu khawatir, saya akan tetap bisa dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang firman Allah itu tidak hanya kepada saudara, tapi juga kepada saya. Seperti itulah firman Allah. Begitu dahsyat. Jangan terlalu khawatir dalam hidupmu. Engkau mungkin berkata, mana yang gelek Tuhan. Semua karya yang mocok-mocok malah pas-pasan. Gelekku tegeleng-geleng dobe, TK dobe, SD dobe, mana yang anak kuliah SMA, lulus SMP, kuliah dobe. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memelihara semuanya itu. Saya berkata kepada istri saya dulu ketika anak saya masih kecil, kerjaan saya hanya tukang ojek. Gajinya uangnya berapa lah saudara? Kalau dulu mau cuma 500. Bawa ke rumah kadang 20.000 saudara. Makan hari itu cukup. Waktu itu sudah cukup saudara. Tapi saya bisa membawa keluarga saya karena ada Yesus. Sampai hari ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan terlalu khawatir. Jangan kita seperti ada ceritanya saudara, beberapa orang tawanan perang. Ketika mereka dalam tawanan itu saudara, makannya tidak teratur. Terkadang diberikan, terkadang tidak. Ada banyak mereka saudara. Dan mereka semua sudah bergizi buruk, sudah kurus, perutnya juga sudah kempes. Tapi suatu waktu mereka dibebaskan dari tawanan itu saudara. Mereka dikumpulkan di dalam satu tempat. Ada dokter di sana yang menangani. Ada perawat-perawat yang memberi asupan gizi kepada mereka. Mereka setiap hari diberikan makan. Tapi saudara, perawat dan dokter ini melihat mereka semua, meski sudah makan, tapi selama berminggu-minggu mereka tidak bisa tidur malam. Sampai pagi mereka gelisah. Dokternya bingung. Sudah dikasih makanan, sudah dikasih gizi, kenapa mereka nggak bisa tidur? Dokter mengambil inisiatif saudara. Berikan setiap, karena yang terbanyak di situ adalah remaja. Berikan setiap orang itu di tangannya 1 genggam roti setiap mau tidur. Lalu mereka diberikan 1 potong roti saudara. Dia pegang di tangan kanannya, lalu mereka masuk ke tidurnya. Ternyata mereka bisa tidur sudah sampai pagi. Kenapa saudara? Ada roti di dalam genggaman tangannya. Dia tahu besok aku akan makan roti. Nah, saudara, begitu takutnya mereka, begitu khawatirnya sampai tidak bisa tidur. Tapi setelah ada roti di tangannya saudara, dia bisa tidur nyenyak. Saudara, ini kabarnya apa saudara? Kita jangan terlalu khawatir. Kalau hal makan saja Tuhan pasti bisa cukupkan bagi kita saudara. Tuhan sediakan. Semua mampu dilakukan oleh Tuhan. Tuhan bisa saja menyuruh orang lain untuk memberkati saudara. Tuhan akan menggerakkan orang lain untuk menolong saudara, akan memberikan berkat yang berlimpah dalam hidup keluarga saudara. Pertolongan Tuhan tidak pernah bisa saya ukur, tidak pernah saudara bisa ukur seperti apa kemampuan Allah untuk menolong keluarga saudara. Jangan sekali-sekali ukur kemampuan Allah. Kemampuan Allah tidak terbatas untuk menolongmu. Puji Tuhan.
cara. Lautusan dan dapat itu. Lautusan dan nggak boleh memberi solusi. Tapi sebenarnya terkasih di dalam Tuhan, setiap gerakan Allah, setiap rancangan Tuhan, tidak sedikit pun kita prediksi, tidak akan bisa kita prediksi akurat mungkin. Kita mungkin berandai-andai, mungkin Tuhan akan memberikannya lewat ini. Tidak bisa sebenarnya. Karena rancangan Allah begitu sangat berbeda dengan rancangan saudara. Puji Tuhan, rancangannya terstruktur dengan bagus. Bukan berdasarkan kemampuanmu, akalmu, cara mengolah berpikirmu, tidak. Tapi setiap dia memberikan berkat berkelimpahan pertolongannya ke dalam hidup saudara. Ada rencana yang spesial dalam hidupmu ketika dengan waktunya yang tepat dia memberikan pertolongan itu saudara. Sudah diukur dan terukur sekali oleh Tuhan. Terkadang kita begitu lama menunggu pertolongan Tuhan. Ayat 3 Tuhan tolong membawa Tuhan. Tuhan tidak ayat tolong membawa. Marta yang masih tujuh membuatnya Tuhan. Itu tapi ukuran Tuhan bukan seperti rancangan maunya. Begitu engkau memanggil Tuhan, engkau langsung diberkati Tuhan. Jalan-jalan Tuhan seperti pikiran tadi yang kita akan sudah. Jalan-jalan Tuhan tidak tersenang. Begitu indah. Lupa tak jalan berkat lain dan Tuhan ini. Tanah atau melahirkan. Kita berperan saudara kasih di dalam hidup. Seperti inilah Tuhan bekerja. Seperti inilah Tuhan bekerja. Karena saudara mampukan hidupmu terus bertahan. Hiduplah dalam bukan dengan realita yang terjadi sekarang. Engkau bisa dengan fakta yang terjadi hari ini. Engkau tidak punya apa-apa. Engkau tidak punya uang. Tapi fakta hari ini saudaraku, jangan engkau pertahankan. Kalau engkau pertahankan fakta seperti itu saudaraku, berarti engkau tidak percaya bahwa Tuhan itu Allah dalam hidupmu sedang bekerja. Sekarang ini di ATM kosong saudaraku. Ya, ini dompet kosong. Tapi saudara, fakta yang kita lihat sekarang ini saudara, bukanlah fakta yang sebenarnya dari Tuhan. Kita percaya bukan karena melihat, tapi karena tidak melihat. Puji Tuhan. Perkatakanlah firman Allah. Kejarlah kebenaran firman. Ada banyak jalan-jalan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata dalam Amsal 24 ayat 10, jika kau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Tuhan juga berkata di sini saudaraku bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dalam khawatir kita, semakin kita khawatir, bukan berarti bertambah, berkurang rasa khawatir kita saudara. Lalu ada pertolongan tidak saudara. Tapi semakin kita khawatir, kecillah kekuatan kita saudara. Iman kita akan mulai hancur. Tapi semakin kita dalam kesesakan, tapi perasaan kita sepertinya Tuhan itu dekat dengan hidup kita. Kita selalu bisa tertawa dalam hidup kita. Bukan tertawa-tawa ya, tertawa. Kita bisa menangis karena menangis di dalam roh. Saudara harus bisa membedakan menangis di dalam roh dan menangis di dalam bumi. Beda sekali. Menangis di dalam roh, dia percaya air matanya disimpan Tuhan dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Air matanya ditampung oleh Tuhan di dalam kehidupannya, dan Allah menghitung-hitung air matamu. Itulah tangisan roh, tangisan yang penuh dengan hadirat Allah. Air mata saudara menangis mendoakan anak saudara supaya diubahkan oleh Tuhan. Air mata itu tersimpan di kirbat Allah. Kirbat itu gambaran tempat anggur saudara. Disitulah dicurahkan air mata. Dan ketika air mata ini dilihat oleh Tuhan, lalu dihitung-hitung semuanya saudara. Air mata ini kasih hotel udang lain. Air mata ini kasih air udang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berjalan terus bersama Tuhan. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan hari ini. Allah itu memberikan proses bukan sesuai dengan karaktermu, tapi sesuai dengan rencana Tuhan. Anak-anak Allah, pemuda-pemudi yang dikasih oleh Tuhan, rasa khawatir tidak hanya makanan dan minuman saudara-saudara. Masa depanmu
tidak perlu sesuatu. Karena Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada. Puji Tuhan. Dan begitu mudah. Jangan takut saudara. Mungkin usiamu sudah seharusnya menikah. Alih-alih dengan saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara doakan kepada Tuhan Yesus. Karena banyak saya melihat saudara, orang-orang yang meminta jodohnya kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Engkau mungkin melihat seorang cowok ganteng, punya pekerjaan bagus, lalu engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bayanglah Tuhan, siahi hidup katanya Tuhan, modal-modal kamera ini, udah sekali yang alain naro dangi, dan kalau mau ramah merek kau ya saya memang, dia datang dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang seperti itu saudara, tapi lama-lama saudara yang ini saudara malah jatuh cinta sama orang itu tadi, bukan sama yang punya uang, bukan sama yang kerjaan bagus dan ganteng. Karena apa saudara? Mungkin itulah rencana Tuhan. Ondo nasumak Tuhan. Inilah yang bisa menjadi satu daging, satu tubuh dengan engkau. Maka dari itu saudaraku, sebagai anak Tuhan, saudara jangan melihat fisiknya, saudara jangan melihat kantongnya. Saudara katakan kepada Tuhan, berikan aku yang terbaik, pasanganku kelak, suamiku, istriku yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan. Percaya saudara, kekhawatiran setiap manusia itu saudara ada. Tapi imani firman Tuhan hari ini. Bawa terus firman Allah dalam setiap aspek kehidupan. Jangan engkau tinggalkan Tuhan ketika masalahmu sangat begitu kecil. Mulai dari kecil masalahmu, libatkan Tuhan Yesus. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu janji Allah. Apapun aspek kehidupan membawa Tuhan, libatkan Tuhan. Karena itu saudara, belajar firman Allah. Lalu yang kedua saudara, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Utamakan Tuhan. Yang kedua boleh pekerjaan. Yang ketiga boleh mungkin jodoh. Yang keempat mungkin masalah-masalah anak-anak, masalah keluarga yang lain. Tapi utamakanlah Yesus adalah yang terutama dalam hidup. Puji Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu saudara? Tuhan berkata di dalam ayat 32, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini saya bagi dua saudara. Yang pertama saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itulah bahagian saudara dan saya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu? Tentang hal-hal surgawi, apa yang ada di dalam surga, hal-hal kekekalan, firman Allah, Roh Kudus, nama Yesus, darah Yesus, hidup yang selalu mengasihi, hidup yang selalu percaya kepada Tuhan, bergantung penuh sepenuhnya kepada Tuhan, berdaulat penuh Tuhan dalam hidup saudara. Prioritasnya itu bagian saya dan saudara. Barulah bagian Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Itulah bagian Tuhan. Engkau belum mendapatkan sesuatu hari ini, doamu belum terjawab. Engkau bergumul begitu lama untuk sesuatu hal yang sudah engkau pergumulkan kepada Tuhan. Setiap kita punya pergumulan, baik itu remaja, kaum ibu, apalagi kaum bapak bahkan hamba Tuhan. Tapi saudara, belum hari ini terjawab. Bertahun-tahun bahkan mungkin ya bisa saja puluhan tahun seperti Abraham menantikan anaknya Ishak. Nah, saudara, hari ini saudara belum menerima janji Tuhan, tapi kerjakan dulu bahagiaanmu.
bahagian yang diberikan oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ketika hari ini engkau belum menerima itu, saudara, kita nantikan waktu yang terbaik dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ketika perkawinan di tanah, saudara, murid-muridnya menuntut waduh ini pesta, gapailah waduh ini. Maria datang kepada Yesus. Waktu itu belum tiba. Mohonnya pesta itu berlangsung dengan baik, tidak memalukan dan ada kekurangan di sini. Pestanya kekurangan anggur. Yesus ada di situ, sang juru selamat. Dia mau melakukan mujizatnya yang luar biasa, tapi belum waktunya. Namun tiba-tiba dia melakukan waktu yang tepat. Air menjadi anggur. Anggur yang pertama itu tidak begitu enak, tapi anggur yang terakhir begitu enak, karena ada campur tangan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Makanya saudara, tunggu menantikan janji Tuhan. Bahagian dia akan dia kerjakan, bukan sesuka hatimu. Kita kan sering mendesak Tuhan. Dan terkadang takut juga mendesak Tuhan. Malah mendesak Tuhan. Mengarahkan Tuhan, apa boleh ngarah? Apa bolehku berminta? Terkadang saya berpikir, apa bolehku naik berminta untuk Tuhan? Tapi wajar ya, kita pasti meminta. Mintalah, maka akan diberikan oleh Tuhan. Kita harus meminta. Tapi ketika belum, hari ini kita dijawab oleh Tuhan. Sakitmu belum hilang-hilang, keluargamu begitu-begitu saja, pas-pasan. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketuklah terus pintu kerajaan surga. Puji Tuhan. Haleluya. Ketuk saja pintu kerajaan Allah. Maka makhluk-makhluk surgawi termasuk Bapa di surga, malaikat-malaikat di surga, tidak akan nyaman kita buat ketika doa kita terus naikkan kehadiran Allah. Telinganya akan mendengarkan semua permohonan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah hari ini saudara, berharaplah kepada Tuhan. Janji Allah, janji yang tidak pernah berubah. Kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, yaitu makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Makanan yang kita cari selama ini, saudara, secara jasmani itu tidak bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Mulai sore deh, amale musim, subuh naik male musim, siang naik male musim, dulu hari sadari, musim nau patali sadari makan, ala di lambung. Saya makan malam, anon jam 10 male musim, wala ko sa office. Kemudian aku mau makan marinata, wala makan. Penting lambung saya terisi. Saudara, itu tidak bertahan lama. Tapi firman Allah yang saudara rasakan, yang saudara pikirkan itu, saudara terima itu, dia tidak akan habis. Karat dan gagak tidak akan mampu menggerogoti semua itu, saudara. Karena begitu besar kuasa firman Allah yang bertahan, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, saudara, dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Tetap mengucap syukur kita. Dan ada kebaikan, mau lihat Tuhan, tapi sudah kebaikan aku ngabur dia, kamu hebat dua. Ketika sakit masih bertahan di dalam badan ini, kita harus mampu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa bernapas kok. Meski badanku semua sakit-sakitan, meski reaksi tubuh ini sudah melambat karena penyakit ini, tapi aku masih bisa bersyukur sampai hari ini. Karena Engkaulah yang memelihara saya. Puji Tuhan. Nah, hari ini sudah. Siapa di sini yang merasa khawatir akan hidupnya? Angkat tanganmu kepada Tuhan Yesus. Kau khawatir anak-anakmu tidak bisa kau sekolahkan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Inilah bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan jika saudara berharap kepada 100%. Siapapun di antara saudara sama di mata Tuhan. Tuhan tidak memandang saudara
dari golongan mana, dari kasta apa, tapi dia melihat ada apa di dalam hatimu. Apakah hatimu seperti Kaleb yang punya lain hati, berbeda dengan 10 pengintai yang lain, lain hatinya, lain jiwanya. Ada berbeda hatimu dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Karena itu saudara, ada perbedaan hatimu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Undang gawe sarubah umat dia berjual mana supersia. Puji Tuhan. Undang rapat tangis sudah apa jual mana supersia dan suboi pasti kau ibadah. Lah sarubah ho. Tuna sumananda Tuhan dobe. Tangis bumi hampir sarubah. Tapi orang lain harus bisa melihat tangisanmu, tangisan penuh harap kepada Tuhan. Saudara berada di antara kerumunan orang banyak. Apakah saudara merasa berbeda dengan orang lain dalam sikapnya, bukan dalam penampilan? Apakah engkau sama ketika dalam antrian, baru muncul mencuri antrian? Apakah engkau sama dengan orang itu? Atau engkau pernah dalam situasi yang sulit, engkau diperlakukan tidak adil? Apakah engkau sama dengan orang yang selalu berontak dengan kasar, arogan kepada orang lain? Apakah engkau beda dengan orang itu? Nah, pikirkan itu saudara. Saudara adalah anak Tuhan. Amin. Saudara beda. Saya belajar seperti itu saudara. Karena saya orangnya juga temperamennya keras. Kalau dalam satu komunitas saya melihat seperti itu, kadang-kadang hati ini berontak. Tapi saya berpikir, saya harus beda. Saya kan anak Tuhan. Masa sama saya dengan orang yang temperamennya seperti itu, tensinya tinggi. Saya sudah mulai down. Karena saya berpikir, saya seharusnya menjadi mentor. Saya seharusnya menjadi penasihat-penasihat bagi mereka. Kita harus seperti itu. Kalau bukan percuma kita anak Tuhan. Harus ada aliran-aliran berkat yang mengalir dari seluruh hidup kita, masuk ke dalam semua orang. Begitu juga dengan sikap kita. Kita lihat seperti apa? Lagi udah mati, cuma mati guru, terus cuma mati si tuan. Sarung baru. Soalnya nanti kata ni guru nanti si tuan, sarung baru guru, mana lebih gawat ini? Sudah, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi bedakanlah hidupmu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jangan dilihat orang jadi engkau menjadi batu sandungan. Malah lebih kuat engkau dari orang lain. Malah masih beriman mau gaya mau. Jadi dulu alai situ alai guru alai dan tani situ alai kedua muda-mudi. Lebih guru terlalu kuat. Sudah. Kita harus paham di manakah posisi kita hari ini. Kita sedang berdiri sejajar dengan siapa? Secara rohani. Kita sejajar dengan siapa? Kita sejajar dengan malaikat-malaikat di surga di tengah-tengah dunia ini, saudara, untuk menyerukan Yesus, untuk menjadi orang-orang yang memproklamirkan tentang firman Allah, untuk memberitakan kepada orang lain, beginilah anak Tuhan, beginilah sikap orang yang memiliki Yesus. Ada rasa sabar, ada rasa tenang, ada rasa damai, ada rasa sukacita. Puji Tuhan. Percaya sekali, semua kita yang hadir hari ini akan diubah Tuhan menjadi orang yang selalu mau menerima proses dari Tuhan. Terima saja saudara. Biar saja digilas Tuhan hidupnya. Digilas untuk membuat apa saudara? Kalau ibarat kamus mos, kalau menggilas dalam, digilas petanya sebuah sebut di dalam. Asa tenggan mobil lewat, asal nomor batu-batu, semua itu yang melumpah. Kita adalah berkat bagi banyak orang, supaya orang melihat bisa berjalan lewat kehidupan kita saudara. Kita harus seperti itu. Biarkan kita digilas. Kita biarlah kita berharga bagi orang lain. Dan diperhitungkan hari, pemerintah mustahil untuk mengalami. Itu dia menhidup nih, melalui Tuhan ini boleh dilecehkan, nggak apa-apa. Misalnya kita nih, kalau pertanyaan ini, nggak apa-apa dilecehkan.
tapi kita bisa memberi solusi kepada orang itu. Puji Tuhan. Jalan kita dilihat dan bagus rata, saudara. Dan mereka mengikut jalan itu seperti stimulus meratakan jalan itu tadi, saudara. Jadilah seperti itu. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengajak kita tidak khawatir dan janjinya bahwa segalanya akan ditambahkan kepadamu, tetapi dengan satu syarat, bahwa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus bagi hari ini kita selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Saudara.